Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini Virgo adalah perasaan dirinya yang mencintaimu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti ya. Baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, apa yang dia rasakan kepadamu ya? Perasaan dirinya yang mencintai Virgo, ataupun bisa juga energinya terbolak-terbalik, nanti kita lihat sesuai energimu atau energinya ya, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lihat. Wah, dia ini sebenarnya pusing, stres dengan dirimu Virgo ya. Serasa dirinya ini ada the death ya, maju salah, mundur salah, dia merasa bersalah kepadamu, ataupun mungkin kondisinya kamu diam sehingga dia bingung apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengambil hati Virgo lagi. Seakan-akan kamu tuh fokus pada dirimu tanpa mempedulikan dirinya. Banyak pencapaian dari dirimu yang mana kamu tidak melibatkan dirinya, atau seakan-akan kamu pergi untuk yang lain ya, membawa kehampaan untuknya. Wah, Virgo, kenapa bisa begitu? Dia mau memberikan sesuatu kepadamu yang terbaik, tetapi terkadang kamu tidak menginginkan hal itu. Artinya gini, contohnya dia memberikan kamu 5.000, tapi harapanmu ya setidaknya kamu berikan saya 10.000 dong. Seakan-akan kamu tidak mengerti ya akan kerja kerasnya, yang mana dah 5.000 itu juga udah kerja keras gitu. Ini entah dirimu entah dirinya ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang terkoneksi dengan pasanganmu nih, konflik karena keuangan dan prinsip. Satu egois, satu itu karena keuangan ya. Four of Pentacles, dimana keuangan yang lebih dominan, keuangan di kepala, keuangan di hati, kaki pun ada uang terus ya. Jadi ribut karena keuangan. Prinsip juga Seven of Swords, dimana dia merasa bahwa kamu tuh petarung tangguh dalam ngebacot ya. Maaf, bukan saya ini ya, tapi maksudnya kalau dia marah kamu juga ikut marah gitu. Jadi ataupun mungkin kondisinya bisa terbolak-terbalik. Kalau Virgo sudah berusaha untuk tenang, tapi dia itu yang menggebu-gebu untuk marah. Akhirnya mau tidak mau Virgo kelepasan karena sudah tidak tahan, tidak terbendung lagi. Akhirnya ya sudah, marah sama marah. Wah, ini gimana ya, sama-sama cinta tapi sama-sama keras kepala ya. Aduh, hidup ya. Jadi dia tuh serasa kayak bingung ya, saya mau melanjutkan bersamamu atau tidak. Tidak ada pemaafan, tetapi seakan-akan kok cintamu masih ada untukku. Contoh, kamu sudah berpisah lama tapi kok belum cerai-cerai. Bingung siapa yang mau menceraikan siapa ya. Karena ya bingung aja ya. Ibaratkan masalah sepele kok bisa sampai cerai, ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya ya ada ini ya, ada apa kalau dibilang mungkin ketersinggungan ya. Mungkin dibilang ih kok masalah begitu aja
langsung tersinggung sih? Ya, masalah kecil aja kok. Nanti yang satunya bilang, ini masalah kecil, ini masalah besar kok. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Ya, karena saya lihat di sini ada yang tersinggung. Karena belum ada pendewasaan ya, jadi sama-sama itu mencari pembelaan dan pembenaran. Tuh, akhirnya merana sendiri, bingung menentukan langkah. Karena apa? Tidak mau dikatakan gagal, tidak mau dikatakan pengecut, tidak mau dikatakan tidak bertanggung jawab, padahal memang iya. Yang mana kesalahannya memang itu, tetapi tidak mau dikatakan itu, ya. Energinya berat ya Virgo. Ataupun mungkin Virgo juga merasa lelah terhadap energinya, yang mana dia selalu mengeluh, ngebacot aja, ya. Ataupun mungkin tidak ramah terhadapmu, tidak seperti dulu, ya. Ataupun dia pelit, tidak terbuka dengan transparan terhadap keuangan, ya, menipu dirimu atau bahkan menduakanmu, berpaling dengan yang lain. Dia seakan-akan merasa hidupnya itu kayak ya biasa aja tanpamu Virgo, saya bisa mencari yang lain. Tetapi pada saat Virgo juga sudah menyerah dan Virgo sudah berserah, akhirnya dia menyesali bahwa ternyata Virgo lah yang terbaik dari yang terbaik. Yang mana mungkin kalau bicara keuangan ya mungkin cara dia salah menyampaikan sehingga kamu tersinggung, ataupun mungkin kondisinya ya kamu sabar-sabar dulu dong, ya kamu gak sabaran, kita kalau memang gak ada uang ya sabar, yang penting saya sudah usaha. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang saya lihat di sini pasangannya malas, entah Virgo entah dia, ya. Jadi serasa orang yang terkoneksi dengan kamu nih serasa kayak macam ini kok Virgo, kalau seandainya Virgo yang malas ya, kok ini Virgo nih pemalas sekali, saya yang berjuang sendiri, dia merasa seperti gitu. Ataupun sebaliknya Virgo merasa kok saya berjuang sendiri, kamu tidak ya, kamu tinggal santai-santai aja. Sehingga ada beberapa yang lebih memilih lari, pergi dari tanggung jawab dibandingkan memperjuangkan pasangan. Lebih ingin dirinya. Ada psikopat di sini ya, seakan-akan bisa membunuh secara membunuh secara halus ya. Saya lihat di sini ada beberapa, entah dirimu entah dirinya ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Narsistik yang mana seakan-akan menzolimi, menfitnah ya, ini ada di fitnah, tetapi ya serasa pemaafan selalu ada untuknya walaupun memang difitnah. Ataupun ya dia tahu karakter bahwa ada beberapa dari Virgo ataupun dirinya, karena ini energinya hampir mirip ya. Ibaratkan saya lihat di sini energi antara kamu dan dia ini hampir mirip. Jadi saya bingung ya. Karena sama-sama keras kepala, sama-sama keras hati, sama-sama temperamen, ya sama. Jadi kalau saya bilang dia, kamu ukur di badan sendiri, ataupun sebaliknya ya, kamu bisa menyesuaikan. Jadi seperti gitu, macam contoh ya, saya sayang sama kamu, tapi kamu tuh terlalu bawel, ini contoh ya. Ya sudah, kamu pergi aja sana, saya capek dengar ngomelanmu. Padahal kalau dia pikir-pikir lagi, ya memang capek, tapi kan dalam masalah percintaan ataupun hubungan pasti kan ada masalah yang harus dikomunikasikan, dan itu bukan komplain, itu bukan bawel, itu bukan tidak bersyukur ataupun apapun. Itu dimana mau mencari solusi tapi dia berpikirnya negatif. Dia udah tahu salah tetapi tidak mau minta maaf. Nah ini selalu aja Virgo yang disalahkan, selalu aja Virgo yang diintimidasi, padahal kesalahan dia. Untuk menutupi kesalahannya dia marah-marah, untuk menutupi kekurangannya dia marah-marah, seolah-olah kamu yang bersalah, padahal dia. Karena di sini ada narsistik ya, yang mana dia hanya mau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang dapat dia, yang bisa mendapatkan sesuatu yang gratis, yang baik untuk dan bisa mengorbankan orang itu. Ya, tetapi ya itu selalu ada cinta untukmu. Walaupun memang dia dalam hatinya sejahat-jahatnya dia, ya, tetap ada kebaikan untuk dirimu. Ataupun ya seperti yin dan yang, ada sisi gelap dan sisi terang. Dan sebaliknya, sebaik-baiknya dia ada sisi gelapnya. Tetapi terkadang sama-sama hanya melihat dari sisi gelap, bukan dari sisi terang. Jadi tidak bisa bersatu. Ibaratkan kita koneksi secara hati, saya suka kamu, saya sayang kamu, tapi tidak bisa terkoneksi secara fisik ya. Artinya sama-sama menjauh karena ego, karena logikanya terlalu tinggi. Seakan-akan saya bisa tanpa dirimu, padahal hatinya merana. Seperti gitu yang saya rasakan dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu ya. Ini egonya yang masih dominan sehingga belum masih membohongi diri sendiri, dimana ya
berusaha untuk melawan takdir semesta. Padahal dia sudah tahu bahwa ada masalah pasti ada solusi, tapi tidak mau mencari solusi, lebih memilih lari, bungkam, diam, ataupun menghindar dari tanggung jawab. Oke, jadi itu yang saya rasakan dengan orang yang terkoneksi dengan dirimu, ya. Dan saya sudah menarik energinya, di mana dia ingin mengatakan sesuatu ataupun isi hatinya saat ini kepadamu. Kita lihat apa yang dia ingin sampaikan padamu, Virgo. Hai, apa kabarmu di sana? Dia ingin menanyakan kabarmu. Ya, serasa kayaknya kamu sudah memblok dia, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tidak main sosial media, ataupun mungkin kamu lebih fokus pada dirimu, ya, tidak mau melihat dirinya lagi, ya. Tetapi ingat, dia selalu ada untukmu, menginginkan kamu, bahkan menanyakan kabarmu sampai saat ini. Seolah-olah ya sudah, kita dewasa aja, kenapakah harus kayak kekanak-kanakan? Tetapi serasa kayaknya pemaafan itu tidak ada. Jadi ya dia hanya bisa oke, semoga kabarmu baik-baik saja. Seakan-akan dia menjawab pada dirinya sendiri bahwa kamu baik-baik saja tanpa aku. Ya, walaupun dia khawatir, walaupun dia memang ada rasa bersalah juga, tetapi ya karena ego sama ego, mungkin dia juga sudah meminta maaf tapi kamu masih diam, ataupun sebaliknya Virgo sudah meminta maaf tapi dia diam. Ya sudah, dia cuma bisa oke, ya sudah, yang penting saya sudah mengutarakan isi hati niat baik saya ke kamu. Tetapi kalau memang tidak diterima ya sudah, nggak apa-apa, saya ikhlas, ya. Jadi ada pendewasaan diri dari masalah yang terjadi. Dia lebih dewasa, lebih bisa menerima akan karakter seorang Virgo, ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, apa yang dia inginkan? Aku bukan pengecut, aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri di hadapanmu. Jadi dia nih bingung, ya. Dia nih sebenarnya mau maju salah, mundur salah, ya. Tapi dia bukan pengecut yang lari, yang mungkin seakan-akan tidak bertanggung jawab ataupun apapun. Dia lagi berusaha untuk yang tadi saya bilang, mungkin menstabilkan ekonomi dia supaya jangan dia terlihat terlalu kurang di matamu, ya. Karena tadi saya bilang juga ada masalah visi misi ataupun juga masalah keuangan, dan ya akhirnya kalian bentrok, di mana dia mau memperbaiki itu semua, di mana pada saat dia datang kepadamu, dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, di mana yang kamu inginkan itu, ya. Contohnya dia dari malas menjadi rajin, dia nggak punya uang, setidaknya dia punya tabungan. Nah itu, ya. Jadi dia senang sama kamu, ya, cinta sama kamu. Tetapi saat ini mungkin menurutnya situasi dan kondisinya belum tepat untuk datang kepadamu. Karena dia menunggu saat yang tepat itu, baru dia datang kepadamu. Pada saat dia sudah siap dan di waktu yang tepat. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang ketiga, tak apa, tak membalas cintaku, aku pantas mendapatkannya. Dia merasa bahwa oke, mungkin inilah cara semesta menegurku dengan cueknya kamu, dengan kamu tidak membalas cintaku, tidak membalas WA aku, tidak membalas apa-apa, hanya bungkam, dia membisu, bahkan pergi meninggalkanku. Oke, ya, aku pantas mendapatkannya. Mungkin kondisinya ya dia tidak terima di awal, tapi sekarang dia merasa oke, saya pantas mendapatkan itu, karena mungkin saya juga keterlaluan. Karena tadi saya bilang ya, ada beberapa yang narsistik juga, ya. Sehingga niat baik kamu, ketulusan kamu tidak dihargai, akhirnya kamu pergi, dan akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah. Artinya ya dengan cara begini dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setidaknya dia berterima kasih juga. Dengan kepergianmu saya sadar. Dengan kepergianmu saya bisa lebih menjadi atau introspeksi diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pemaaf, lebih menduakan ego, ya. Dia menyesali apa yang pernah terjadi masa lalu, tapi dia nggak bisa memperbaiki masa lalu, dia hanya bisa memperbaiki masa depan. Jadi kalau kamu memang tidak membalas ya nggak apa-apa, tapi saya tetap berterima kasih karena masa depan saya akan lebih ceria dengan cara ya dari teguranmu, dari kepergianmu. Semesta menegurku dan saya tahu hidupku akan jauh lebih bahagia. Karena apa? Karena saya banyak belajar dari Virgo, yang mana mungkin dia merasa juga bahwa Virgo mengorbankan cintanya untuk kesehatan mental karena tekanan, ya. Jadi lebih baik dibandingkan ribut, ya sudah, kita berpisah aja. Bukan berarti saya tidak cinta, tetapi ini untuk mental saya, ya. Saya bisa gila kalau tidak terkoneksi dengan dirimu, ataupun saya bisa stres kalau tekanan.
karena tuntutanmu. Nah ini, karena kamu mau membentuk diriku sama seperti dirimu. Virgo ya, tekanan Virgo besar ya. Saya merasakan di sini Virgo. Ya, tetapi itulah dilema hidup. Ya, kita tidak bisa bilang siapa salah siapa benar, tetapi semua itu ada pembelajaran. Kamu yang harus bisa mencari jalan keluar untuk hidupmu. Karena itu pilihan dari dirimu. Macam contoh saya hanya bisa memberikan wejangan, orang lain memberikan wejangan, pilihan atau keputusan semua ada di tangan Virgo. Seperti gitu ya. Karena ini energinya berat. Ibaratkan kayak kita ya udah deh, sudah capek berjuang, udah putus asa. Sekarang saya mau hidupku aja. Orang mau bicara saya begini, begitu ya terserah. Saya sudah nggak mau peduli. Yang saya pedulikan adalah diriku. Jadi saya lihat di sini entah kamu entah dia di sini lebih mencintai diri sendiri. Belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dibandingkan lebih berjuang untuk orang lain tapi dapatnya hampa. Malah mereka menyia-nyiakan kamu. Oke, kita lanjut yang keempat. Di sini meski uang bukan segalanya, tetapi tak memilikinya akan membuat keadaan menjadi sulit. Dia tahu bahwa ya saya tahu mungkin kondisinya saat ini kita keterpurukan kita dari keuangan ya, hubungan kita terpuruk ini karena keuangan juga. Tetapi ya saya sudah berusaha. Bagaimana lagi kalau hasilnya memang belum rezeki, tapi kamu nggak bisa sabar menunggu. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya sudah, kehidupan saya begini, kalau memang kamu mau saya silahkan, kalau tidak ya sudah kita pisah aja, karena saya ya begini gitu. Kalau kamu lebih minta yang level tinggi saya nggak mampu. Seakan-akan kamu membandingkan saya dengan orang yang lebih dibandingkan saya, tapi artinya kamu tuh hanya membandingkan antara kelebihan orang lain dengan kekurangan saya. Yang mana saya mau itu kamu membandingkan diriku, kelebihanku dengan kekurangan yang lain, tetapi malah kebalikan. Jadi ya meski uang bukan segalanya karena tadi saya bilang ya, tapi dia penunjang. Dia tahu itu. Ya. Kebahagiaan sebenarnya adalah dirimu. Tetapi tanpa materi, apalagi kalau sudah mempunyai anak, saya lihat di sini ya. Ya, marilah kita sama-sama berjuang gitu. Bukan hanya mencari, wah kamu itu orang begini, kamu tuh begitu, pemalas dan apa segala macam, mencari-cari kesalahan, tetapi lebih positive thinking aja bahwa ya hidup tanpa duit juga serasa kayak kurang. Ya, duit itu pelengkap. Tetapi penjamin adalah dirimu. Kamu mau introspeksi diri tidak, tetapi bukan malah introspeksi kamu pergi. Nah ini makanya dia ada kekecewaan di situ. Tetapi ya mungkin dia salah juga karena terlalu ngegas ke kamu atau terlalu ngoyo ke kamu untuk bisa menjadi orang cepat kaya, nggak mau sabar, nggak mau menikmati proses. Tapi ya itu dia sadar akan apa yang dia lakukan saat ini kepadamu di masa lalu dan dia menyesali akan itu. Oke. Berikutnya, sekuat apapun aku menahan, tak akan mampu untuk menahan rindu padamu. Jadi ya dia hanya bisa membayangkan kamu hadir dalam hidupnya, dalam mimpinya, dimana ya kondisinya saat ini kamu berpisah dengannya, membuat rasa rindu yang terdalam, dimana mungkin dia mau pergi dari dirimu tapi bayangmu selalu ada. Contoh, kamu pergi ke tempat yang mungkin pernah bersamanya, akhirnya ingat kembali. Terus mungkin ada lagu-lagu kesukaanmu, akhirnya dia ingat kembali. Jadi seakan-akan kok saya ini sudah mau move on, tapi kok nggak bisa move on. Ya, makanan ada contohnya abang sate lewat, wah dulu kan itu sate langganan kamu, ingat lagi. Ataupun mungkin kondisinya, wah dulu kamu itu di belakang saya berpelukan, contoh ya, kalau pakai motor kamu selalu memelukku, sekarang nggak ada yang memelukku, dia ingat kamu lagi. Nah itu ya, jadi ada kerinduan yang mana semesta memberikan semua itu untuk bisa kamu kenang lagi. Seakan-akan kok saya nggak bisa move on ya, padahal saya sudah ibaratkan ikhlas melepasmu, tapi serasa kayak semesta tidak mau melepaskan ikatan antara kita berdua. Jadi dia hanya pasrah. Ya. Seperti gitu. Dan terakhir di sini dia mengungkapkan, maafkanlah diriku wahai cintaku. Jadi maaf, dia ingin meminta maaf kembali kepadamu. Ya. Kalau kamu sudah memberikan maaf, syukur. Kalau tidak ya sudah, enggak apa-apa. Itu hakmu. Yang penting dia sudah minta maaf. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah. Entah salah entah tidak, dia minta maaf. Ya ibaratkan saling introspeksi diri.
Bukan hanya dia yang salah, tapi saya lihat di sini kedua-duanya juga ego. Ya. Saya lihat juga Virgo sudah memaafkan, dia pun sudah memaafkan. Secara dalam tanda kutip memberikan maaf atau mengungkapkan maaf kepada semesta, kepada Tuhan dalam doa. Tapi secara lisan ke antar individu belum ya, karena koneksinya terbatas. Bahkan yang tadi saya bilang ada yang memblok. Jadi serasa kayak macam setengah aja. Di mulut sudah tapi di hati tidak. Nggak 100%. Tetapi ya setidaknya ada niat untuk memaafkan. Ya. Ya seperti gitulah ya. Kalau orang masih labil ya, tetapi yang pastinya dia sayang kamu, dia cinta kamu. Dan berharap kamu bisa menjadi orang yang terbaik di hari esok. Dengan jiwa yang baru, dengan sikap yang baru, lebih dewasa, dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu doanya untukmu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi, di sini kamu koneksi dengan zodiak ada Aries, Taurus, Gemini, ada Leo, ada Virgo, Sagittarius, Pisces, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, L, T, Y, R, B, Q, M, S, J, H, O, N, Y, W, L, Z, P, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.